ngikutin, sempet ngetok juga tuk tuk tuk, tapi yang ngetok itu si mama nggak denger. Tapi apa itu? Ada yang ngetuk beneran. Astagfirullahaladzim, ada yang ngetuk. Iya. Nah, tadi lampunya kedap-kedip lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, nah dia gini ngiring, cenah katanya teh. Kenapa? Di atas. Oh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari perspektif Anda nonton ini kapan. Bertemu lagi dengan saya Ridwan dan rekan saya Akil. di segmen T4. Tidak terlihat tapi terasa. nyata. Tapi nyata. TTTN. Aduh. Gak bisa. Bisa sih. Ulang. Oke. Bisa. Oke. Gak kenal Kak. Udah habis. Udah yakin. Bismillah. Udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, yuk. Hoi. Ayo inget jadi datang. Itu. Assalamualaikum. Gak bisa. Itu kan saja tuh. Allah. Kan saja tuh. Kansa kayak itu kansa. Udah oke. Ya. Juga berdiri kopian nih, mana kopian? Kalau kopi lah. Beren panik ya tanya. Kita yang panas lah, namanya celotot gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di channel YouTube saya Ridwan Darmawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung dari perspektif Anda nonton ini jam berapa. Bertemu lagi dengan saya Ridwan dan rekan saya Akil. di segmen T4. Tidak terlihat tapi terasa. Betul. Ya. Nah, di segmen T4 ini kita selalu menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman seram yang berhubungan dengan misteri tentunya ya. Tentunya kalau untuk sekarang kan kita belum ada bintang tamu juga ya, karena ya sementara ini belum ada. Mungkin karena di next video. Betul, di next video kita akan kedatangan bintang tamu. Siapa bintang tamunya masih rahasia ya. Tapi sudah datang di DM duluan. Yeah. Nah, oke. Kalau misalnya untuk di yang kemarin kita menceritakan khusus pengalaman yang ada di rumah kita sendiri, ya gitu. Nah, kalau sekarang kita kira-kira mau nyeritain pengalaman serem di mana nih, Kil? Pengalaman serem mungkin yang lebih menarik di kota kan. Di kota, jadi kota, random ya, bebas kota tempatnya kelahiran, ya. Kota kelahiran. Untuk sekarang seperti biasa ya, tadi opening sama Ridwan, dan untuk cerita pertama, Akil duluan deh yang menceritakan pengalaman horor di kota kelahiran. Pengalaman horor di kota kelahiran. Waktu tahun 2024 itu tuh. Waktu aku pulang dari kuliah kan, aku tuh kuliah tuh kampus di daerah atas. Nah di situ aku tuh pulang kampus. Waktu itu tuh lagi ada kegiatan. Lagi ada kegiatan. Pulangnya tuh sampai larut malam, bisa dibilang larut malam, jam 12 malam gituan. Itu aku tuh biasanya tuh kan aku pulang tuh bareng temen banyak kan. Nah kebetulan di situ tuh aku tuh pulang tuh ke rumah, nggak ke kosan. Jadi aku tuh pulang ke rumah itu tuh kurang lebih jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam aku pulang ke rumah. Nah nggak sengaja aku tuh ngelewat
jalan yang jarang aku lewatin sebenarnya. Nggak tahu, aku cuma pengen lewat situ aja gitu. Lewat situ, kolam renang legendaris. Aku lewat situ jam 1 malam itu tuh. Lewat situ, memang pas aku masuk jalan situ tuh hawanya udah nggak enak, Kak. Pas masuk situ tuh? Iya. Pas itu udah hawanya udah nggak enak, kayak apa ya, kayak di situ tuh kan kadang kayak suka ada berkabut gitu jalan itu. Oh iya. Berkabut, Betul. berkabut gitu. Jadi aku pas lewat jalan situ tuh keadaan sepi banget. Sumpah nggak ada yang jalan, nggak ada yang motor, nggak ada yang lewat. Mobil tuh bener-bener cuma aku sendiri doang di situ. Aku di situ posisi bawa mobil. Bawa mobil di situ, jalan di situ persis di depan si kolam renang itu tuh, pintu masuk kolam renang itu tuh. Aku kayak ngerasa kayak ada yang duduk di seat belakang aku. Di seat tengah. Masuk di dalam apa di luar nih? Oh, di seat, di seat berarti di dalam ya? Iya, oke. Di dalam, di kursi tengah mobil. Wow. Cewek apa cowok? Cewek. Buset. Terus? Di situ aku nggak pikir panjang, ngibrit, aku bener-bener ngibrit, Kak. Udah, wah. Pokoknya pikiran tuh di ini tuh cepet sampai rumah, pokoknya nggak berani lihat belakang. Nggak berani lihat spion kan ya, spion di mobil tuh. Nggak berani lihat situ. Wow. Sumpah itu serem banget, Kak. Nah, jadi Akil itu menyadari ada perempuan di belakang tuh sampai jalan mana gitu? Apa sampai jalan sini dia hilang atau sampai rumah dia masih ada gitu? Sampai rumah sih aku ngerasanya Sampai masih rumah, ada. masih ada. Itu tuh dia yang aku rasain tuh pokoknya aku nggak mikir apa-apa, pokoknya cepet sampai rumah aja. Pokoknya sampai rumah aja, nggak mikir. Iya, betul. Kalau udah kayak gitu kan kita mikirnya udah mah di jalan, terus di rumah juga kita nggak bisa langsung masuk ya. Pasti kita berhenti dulu di pagar gitu ya. Iya. Nah itu ngeri banget sih kalau udah di mobil gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya orang yang memang nggak kuat-kuat amat itu pasti akan berpengaruh dengan cara dia nyetir. Ya termasuk Akil juga kan jadi ngibrit kan. Iya. Tapi untung jago ya nyetirnya gitu. Jadi dalam keadaan ngibrit kayak gitu nggak nyenggol apa-apa gitu. Nah, itu kebanyakan gitu ya celaka karena apa ya? Kalau Sundanya tuh pamolah sorangan gitu. Karena udah ngelihat yang kayak gitu. Ya terjadilah gitu ya. Nah, banyaknya sih kejadiannya memang kayak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini ke cerita Ridwan ya, yang tentang nyetir itu sebetulnya Ridwan juga sama sih. Jadi setiap masuk jalan tol apapun itu ya, nggak khusus tol ini itu kan seringnya dikhususkan tolnya. Tapi ini memang tiap Ridwan masuk jalan tol memang selalu aja ada yang ikut ke belakang gitu. Kalau kejadiannya sama. Kejadian maksudnya kayak pengalaman kayak sama ada masuk ke belakang gitu. Tapi itu memang kalau misalnya Ridwan lupa nutup jendela rapat gitu. Jadi Ridwan kebiasaannya tuh gitu kan, kalau misalnya ngeberhentiin mobil tuh karena memang kalau misalnya siang-siang kan si kaca mobil tuh nggak full ditutupin karena takutnya panas kan di dalam ya. Nah pas malamnya pulang kerja tuh Ridwan memang suka lupa untuk ngerapetin si kaca mobil itu. Nah, akhirnya pas masuk tol ada yang numpang lah, ada yang ngikut. Dan ceritanya juga memang ada kenapa dia suka ngikut-ngikut gitu, karena memang dia tuh katanya Ridwan nggak ngelihat ke bawah kakinya ya. Akhirnya dia numpang ke teknologi, numpang ke mobil orang-orang yang ada di situ, ngikut gitu. Karena memang posisinya juga dia adalah makhluk astral yang memang diasingkan sama makhluk astral yang lainnya gitu. Karena meninggalnya tuh karena nggak wajar itu ya. Nggak wajar ya gitu. Karena kecelakaan gitu. Gitu sih kalau pengalaman nyetir tuh sama gitu. Iya. Nah kalau selain pengalaman nyetir yang hampir-hampiran tuh ya, karena kan kalau misalnya ini sama makhluk astral kan hampir-hampiran disebutnya gitu ya. Nah ada lagi nggak yang serem kira-kira gitu? Kalau misalnya Akil lagi bareng sama siapa, merasakan fenomenanya itu bareng-bareng gitu, pernah nggak? Bareng-bareng. Waktu itu sempat waktu aku pulang dari suatu tempat, pokoknya aku lupa dari mana. Itu tuh aku tepatnya tuh padahal masih maghrib ya, maksudnya masih menjelang malam gitu. Menjelang malam aku lewat taman yang orang-orang sekitarnya tuh bilang dulu tuh taman itu tuh gelap, Kak. Iya. Dan bisa dibilang kurang
jamah lah istilahnya. Kurang banyak orang yang ke situ gitu. Situ tuh tamannya tuh. Nah di situ tuh aku pas di sini pulang dari mana aku lupa gitu. Pulang dari situ aku tuh sempat ngeliat kayak sesosok cewek. Cewek gitu. Sama aku tuh dari situ kan aku sama mama. Ya sama mama. Ya, sama mama. Lewat situ. Yang aku lihat tuh cewek. Nah terus aku tuh langsung bilang ke mamaku, "Mah, lihat nggak apa yang di situ?" Kan karena mama aku bisa ngelihat yang kayak gitu kan kak. Mama ngelihat nggak di situ tadi ada cewek? Kata mama aku tuh, "Enggak, mama nggak lihat cewek, lihatnya anak kecil." Di situ tuh. Yang aku lihat cewek, yang mama aku lihat anak kecil. Anak kecil. Iya. Anak kecilnya cewek. Anak kecilnya. Kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Nggak dijelasin detailnya ya. Oh, oke. Tapi bisa beda gitu apa karena mungkin di situ saking banyaknya jenis makhluk astralnya gitu Iya, atau bisa dibilang banyak di situ kan. banyak? Dulu tuh kan aku tuh pas zaman SMP tuh kan aku suka, ya namanya anak-anak SMP ya, agak-agak nakal, suka nongkrong gitu. Jadi aku tuh nongkrongan dulu tuh di situ kak. Jadi di pas aku zaman SMP tuh di taman itu tuh masih gelap banget, jarang ada yang ke situ. Di situ tuh. Jadi kayak yang aku rasain emang di situ tuh banyak banget kak. Terus di situ tuh ada satu kolam. Kolam itu kayak udah nggak keurus banget. Oke, iya. Oh iya benar. Airnya udah ngegenang. Mungkin Kak Ridwan tahu deh di mana. Tahu sih. Tahu ya. Tahu. Coba kita nggak bakal sebutin di Nggak mana. bakal. Di situ tuh ada kolam yang kayak airnya tuh udah ngegenang, terus tuh wah udah nggak keurus banget lah. Nah aku lihat tuh di situ banyak banget ngumpul gitu. Banyak banget ya. Oke. Karena setahu Ridwan sih kalau di tempat yang Akil maksudkan gimana ya? Udah kayaknya tuh udah berbagai macam bentuk makhluk astral yang terjadi karena dulunya tuh banyak fenomena-fenomena atau banyak kejadian-kejadian yang bermacam-macam juga gitu ya. Termasuk campuran dari dimensi saat peperangan kan di situ banget gitu ya. Ya di situ ya. Terus campuran dengan zaman-zaman pas Akil nongkrong tuh mungkin kejahatan-kejahatan ada di situ gitu ya. Setahu aku tuh dulu pas zaman aku sekolah di situ tuh di SMP tuh kan aku suka nongkrong situ, banyak anak-anak yang anak-anak bandel istilahnya, banyak berantem di situ. Berantem di situ. Kayak berantem di situ tuh. Si taman itu tuh gelap kak, bener-bener gelap. Kalau sekarang tuh terang ya. Kalau sekarang banyak alhamdulillah penerangannya udah lumayan banyak. Dan di situ tuh ada, kalau Kak Ridwan tahu di situ tuh ada patung yang lumayan terkenal kan ya. Tahu. Ya. Yang katanya matanya tuh bisa gerak sendiri. Gitu. Iya, itu tahu banget sih. Gitu. Nah, makin detail ya, kayaknya bakal tahu juga sih. Detail sih, ya, lu sih ya. Makin di-spill katanya rahasia, makin tahu juga orang-orang. Cukup deh kayaknya sampai sini deh ya gitu ya. Gitu ya. Berarti ada segmen, mau katanya ada cerita lain lagi nih. Ya, banyak sih ya sebetulnya. Banyak sumpah. Oh iya. Tapi gini ya, kalau misalnya tadi kan bilang Mama Akil tuh cenderung sensitif atau bahkan bisa ngelihat ya gitu. Nah itu yang dialami Mama itu bisa lebih banyak juga dong cerita-cerita hal-hal gaib. Yang dialami Mama banyak banget. Karena Mama tuh apa ya, bisa dibilang bisa ngelihat yang kayak gitu. Kalau bahasanya tuh indigo ya. Indigo, sixth sense gitu ya. Bisa indigo tergantung sih. Oh gitu. Ya ngomong-ngomong tentang pengalaman sama Mama gitu ya. Ridwan juga ada nih pengalaman bareng sama Mama gitu. Nah ini tapi kalau Ridwan masih di jalan sih kejadiannya. Jadi masih di jalan juga karena ngalamin barang-barang fenomena gaib barang-barang itu tuh di jalan. Kalau misalnya di rumah pasti beda-beda aja sih ceritanya teh. Nah kalau di jalan itu memang pembuktiannya. Ketika kita melihat atau merasakan sesuatu atau mengalami sesuatu sendirian itu agak kurang bisa dibuktikan. Tapi ini berdua gitu ngalaminnya. Jadi waktu itu tuh Ridwan lagi malas nyetir kan, jadi sama si Mama nih nyetirnya. Nah pas udah pertengahan jalan sama di jalan tol juga nih,
karena si Mamah Kayaknya Kak Ridwan hobi banget di jalan tol. Iya, hobi banget ketemu yang kayak gitu. Jarang ada gangguan kalau di jalan tol. Gangguan secara nyata ya. Kalau secara nggak nyata sih banyak ya itu ya. Cuma Ridwan tuh lebih milih menghindari gangguan yang nyata sih. Kayak yang ngagokan. Cuman kalau nggak nyata kan serem juga ya. Serem sih, tapi ya, gimana ya, udah biasa sih gitu. Dibiasa-biasain, bukan udah biasa. Penonton langsung geleng-geleng kepala deh. Atau mau mengalami juga, jangan lah ya. Amit. Padahal dia udah ngalamin sering. Jangan lagi. Jangan lagi. Nah, jadi ceritanya tuh pas udah di tengah-tengah gitu ya. Kan si kulit Ridwan sama kulit Mamah tuh berlawanan banget. Kalau Ridwan suka dingin jadi pengen pakai AC, sedangkan si Mamah tuh gak mau kalau di mobil pakai AC tuh. Jadi lebih pilih untuk buka jendela. Ya, kan tahu sendiri. AG ya. Angin gelembung. Kan tahu sendiri ya, ada emak, ada anak, yang menang yang mana? Betul. Tahu kan? Pasti Emak. angin gelembung gitu. Yang mana gas terkuat. kuat di bumi dan dimanapun gitu. Nah, pas udah gitu Ridwan sendiri nih, Ridwan dulu nih ya, denger memang kalau Ridwan itu lebih jelas dia ngomong apa ya. Ada kata-kata laki-laki ya ngomong hayang ngiring. Iya, jadi kan ngiring lemes, tapi hayangnya kan kasar gitu. Jadi kan udah ini pasti makhluk halus aja karena berantakan nih bahasanya gitu. Nah, kirain tuh Ridwan doang yang denger. Pas Ridwan tuh udah Ridwan teh tutup. Kata si Mama tuh, "Wan, kenapa ditutup?" Teh. Nggak apa-apa. Tadi Mama dengar ada suara laki-laki. Berarti kan lagi dalam keadaan jalan kayak gitu, gak mungkin manusia kan? Iya. Gitu kan. Udah mau ke pintu keluar. Itu Ridwan benar-benar zikir, bacaan ya, nggak bilang ke si Mamah bahwa di sebelah tuh ini kan kaca, ada yang kayak berenang, ngelihat ke pintu, ngiring, laki-laki dan Sumpah ini merinding banget, sumpah. Berenang coba, kan nggak ada air di situ kan, udara gitu, gini aja gitu sambil maju sambil maju mobil, ngikutin, sempet ngetok juga tuk, tapi yang ngetok itu si Mamah nggak denger, tapi apa itu? Ada yang ngetuk beneran. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngetuk. Iya. Nah, tadi lampunya kedap-kedip lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, nah dia gini ngiring, cenah katanya teh. Kenapa? Di atas. Oke, mukanya tuh hancur dan terus yang sempat Ridwan ngeliat gitu, matanya keluar. Pas itu Ridwan sempat ngobrol sama teman juga ada yang pernah ngalamin, tapi bukan berenang gitu. Tapi memang ceritanya di situ teh pernah ada yang memang celaka dan ya posisinya mukanya hancur dan matanya keluar. Persis kayak gitu. Nah, itu sih yang udah biasa, misalnya teh udah biasa dengan kondisi-kondisi yang aneh-aneh kayak gitu, tapi itu serem karena memang nyerupainnya dengan kondisi dia setelah meninggalnya kayak gimana kayak gitu. Ya Ridwan yakin sih itu bukan arwah dari orangnya, tapi itu memang jinnya gitu ya. Tapi si jin itu kan sering memberitahu kita bahwa dia kondisi matinya tuh kayak gini nih, kayak gitu. Nah, itu sih yang menurut Ridwan pengalaman yang lumayan seram, bukan terseram ya, tapi lumayan seram. Karena untuk Ridwan sendiri sih bingung yang mana pilihnya kalau misalnya pengalaman yang paling seram dalam hidup. Ya, pengalaman paling seram dalam hidup adalah dikhianati. Enggak gitu. Gau. Bentar lagi di talk. Jangan ini. Lagi proses cari jodoh nih. Jadi jangan cerita yang pahit-pahit ya. Yang mau jadi jodohnya Kak Ridwan langsung komen aja. Biro jodoh deh, bukan misteri ya. Nah, kalau dari Akil sendiri ada lagi nggak gitu cerita yang lain nih gitu? Kalau Akil mungkin sepengalaman waktu di kampus sih Kak. Di kampus, oke. Di kampus waktu itu. Waktu itu pas lagi kegiatan juga. Jadi kampus aku tuh waktu kejadian itu tuh akhir-akhir itu tuh sering banget bikin acara yang sampai larut malam Kak. Jadi pas setelah pulang dari kegiatan itu kurang lebih ya jam 12-an juga, karena sama kegiatan itu sama yang waktu aku pulang dari yang waktu aku ketemu sosok di kolam renang itu. Iya. Sama jam 12 malaman juga. Jadi pas aku balik, nah itu tuh kejadiannya tuh pas di kampus, di gedung kampus aku. Jadi pas aku balik dari tempat kumpul kegiatan itu,
Waktu itu nama kegiatannya tuh ospek, Kak. Ospek. Jadi ospeknya tuh sampai malam. Ospek apa? Fakultas ospek jurusan. Oke, osjur ya. Osjur. Jadi osjur aku tuh sampai malam kayak kadang kayak suka panggilan malam kayak gitu, Kak. Jadi ada pernah satu ketika waktu pas aku balik dari kegiatan yang dilaksanain di kampus gitu tuh. Aku balik dari situ, itu posisinya aku jalan sendiri, Kak. Memang janggal banget kalau tiap aku ketemu yang kayak gitu tuh, Kak. Pasti aja sendiri. Padahal tiap balik tuh aku pasti bareng. Iya ya. Pasti bareng temen-temen gitu. Pasti bareng temen-temen gitu. Kayak kalau nggak banyakan juga pasti adalah 1-2 mah yang nemenin gitu. Iya. Itu mah benar-benar nggak ada. Nggak ada. Posisinya aku tuh padahal masih di kampus, Kak. Oh. Iya, kayak bener-bener jalan sendiri ke parkiran. Biasanya tuh kayak ada yang ngajak nyari makan lah, anak-anak kampus kan pasti gitu kan, kayak capek kan, pasti ngajak nongkrong kayak gitu. Ini mah enggak, aku tuh jalan sendiri gitu tuh. Pas aku masuk ke gedung kan kayak parkirannya tuh di bawah gedung. Ya. Di kampus itu ya. tuh, basement. Pas aku mau turun ke bawah gedung, itu tuh posisi gedungnya bener-bener udah gelap, udah lampu udah semua dimatiin. Lampu lorong, lampu auditorium udah mati semua lampu teh. Nah pas aku jalan mau ke tangga turun ke basement gitu, aku dari kejauhan teh ngeliat kayak ada sesosok cewek. Bisa dibilang, aku nggak bisa bilang yang Sika itu ya. Iya. Karena nggak mirip Sika itu, Kak. Oh, nggak mirip Kak itu. Nggak mirip si Kunti itu. Pas aku lihat tapi sesosok cewek. Aku apa kayak ya terus si sosok itu tuh lama kelamaan ngedekat hilang. Kayak nyamperin gitu. Nyamperin dalam kondisi gelap. Hilang. Gelap, kan, sumpah. Itu tuh di lorong gelap. Bener-bener gelap. Tapi Akil tetap santai gitu masuk mobil, bawa mobil gitu. Santai, aku jalan ke bawah ke tangga. Oh, ya Allah. Itu kalau Ridwan kondisinya kayak gitu ya, daripada ngambil mobil, mendingan pesen ojol pulang, tinggalin mobil sih. Tapi dalam kondisi kayak gitu ya, kan kita nggak bisa kemana-mana tuh ya, udah terlanjur di bawah gelap. Apa sih yang Akil pikirin ketika dia ngedeket gitu? Karena aku liatin terus ya kayak. Aku liatin terus lama-lama penasaran juga. Sama kan kayak aku tuh posisinya di situ tuh nggak pakai kacamata karena aku kan minus juga kan. Nah yang aku kira tuh kayak apa ya, kayak mungkin mahasiswa situ yang belum pulang juga, terus mungkin mau nanya atau mau apa gitu, mau nanyain kenapa belum pulang juga gitu kan. Nah ternyata pas dilihat, siapa aku lihat kan, dilihat deket pas jalan ke dekat tiba-tiba hilang. Benar-benar hilang. Iya. Karena setahu Ridwan juga ya, makhluk astral itu ketika memang dia menampakkan diri terus kitanya gak lari tapi kita liatin terus, memang rata-rata dia yang hilang duluan sih gitu. Cuma tergantung dari si manusianya itu sendiri kuat apa enggak gitu ya. Yang lari duluan siapa nih kayak gitu. Kalau Ridwan sih yang Ridwan lari duluan kayaknya. Kalau Ridwan ya beda cerita tuh ya. Tapi jujur sih itu hantunya cakep gitu. Oh, sumpah Kak. Hantunya tuh bukan hantu kayak yang biasa kita lihat gitu. Kunti-kunti kayak gitu kan mukanya serem ya? Iya. Ini cantik sumpah. Cantik. Oh iya. Makanya aku cuek aja. Diam di situ, ngeliatin aja terus. Oh, tapi kan tetap aja kakinya nggak napak. Iya. Untungnya minus. Gak kelihatan. Nggak kelihatan kaki. Oh iya. Oke, jadilah minus. Iya, jangan dong nanti ini anak-anak malah seneng main gadget nanti ya. Biar minus mah. Jangan dong. Nanti pakai kacamata, jangan. Iya. Nah, berhubungan dengan kampus juga ya. Tapi Ridwan nggak akan kasih tahu nih. Ini kan yang penting mah Ridwan ada di dunia pendidikan ya. Mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, mau TK gitu ya. Silahkan teman-teman cari sendiri ya gitu. Kerja kelompok sama teman 5 orang ya. Posisinya tuh ini kan gedung ya, gedung kita tuh membutuhkan alat yang ada di lantai 3. Nah, kita ke lantai 3 lah gitu. Itu kan. posisinya
pas sekolah di mana Kak? Di jenjang apa? SMA? Ya itu tadi gak kasih tahu ya Ridwan mau SD SMP karena kan kalau misalnya Ridwan kasih tahu nih ya misalnya SMA nih ya, nah itu pasti teman-teman bakalan cari biodata Ridwan. SMA mana nih, jangan dong ya. Di skip di keep ya itu ya. Nah itu kan gedung kan terpaksa untuk kerja kelompok malam-malam di situ gitu ya karena kan memungkinkan di situ tuh karena ada alatnya di situ tuh pun di situ tuh kan. Ya udah ke lantai 3. Nah pas kira-kira jam 11 malam lah ya, belum jam 12 sih waktu itu tuh. Lapar kan Ridwan tuh. Aduh lapar nih Ridwan tuh. Nah, si yang 3 orang ini kan 5 orang nih ya. Ridwan tuh berdua kan ngejagain si tempat itu karena kan lagi penelitian juga kan gitu sekalian penelitian juga. Nah si 3 orang ini kan masih di bawah kan. Nah Ridwan tuh di atas berdua. Pas Ridwan udah bilang lapar gitu, kan ada jendela. Nah jendela kan ya langsung keluar gitu ya, nggak ada si alasnya kayak gitu. Itu lewatlah roda bakso tahu. Wah, roda bakso tahu. Iya, sok di jendela. Jadi kan ngelewat aja ke jendela orang mengatnya si bapaknya juga ya jalan aja biasa gitu bawa roda bakso tahu kayak gitu. Gerobak, bawa gerobak, seneng lah kita. Dan Ridwan tuh liatnya bareng berdua. Itu di situ ada bakso tahu lewat, orang beli yuk gitu kan. Nah tapi kan posisinya, ya kan kita nggak nyadar, nggak ngeh kita tuh lagi di lantai 3. Ya Allah. Nah iya jadi pas ini tuh, nah pas udah si alarm si alatnya itu udah bunyi kan udah selesai, kita langsung aja, ayo beli bakso tahu gitu ya, ayo. Nah pas kita udah keluar kelas, baru ingat lihat ada tangga gitu, bentar. Tadi yang kita lihat gerobak loh. Terus kita lagi di lantai 3 ini. Kan kita tuh langsung pelong-pelong gitu kan, langsung beresin alat-alat, beresin semuanya. Jangan panik kan kalau yang kayak gitu ya, takutnya kepleset gitu kan. Beresin semuanya. Pas turun, itu Ridwan ngeliat ke belakang si bapak yang bawa gerobaknya ada dong. Ada. Gak ngilang. Enggak, di dalam posisinya di dalam. Kalau dia kan tadinya di luar. Ini Ridwan pas udah di dalam, pas udah keluar si kelas, ya teman mah ngelihatnya ke depan terus, nah Ridwan lihat ke belakang karena kan ada merinding itu. Pas lihat ke belakang, si bapak yang bawa gerobaknya ada di dalam. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Sambil gini. Pak. Jualan aja. Iya, makanya apa? Jualan di mana coba itu? Jualan dunia gaib di sana. Iya, jadi pas udah kayak gitu, seketika lapar hilang, bener-bener hilang aja lapar tuh. Karena kan kayak enak tuh sumpah tuh. Iya, udah takut, perut keroncongan. Iya, lagi penelitian juga, lagi bikin sesuatu gitu kan. Jadi buyar kan akhirnya. Ya, tapi alhamdulillah sih tugasnya tetap terselesaikan gitu. Cuma kan tuh harusnya kita menyelesaikan di malam itu, tapi kita malah menyelesaikan di besoknya. Tetapi kalau misalnya untuk kejadian yang Ridwan alami gitu baru dengar sekarang juga gitu. Dan kejadian dulunya berkaitan dengan roda gerobak itu tuh memang belum ada sih kayak gitu. Itu tuh baru Ridwan yang ngalamin, ketemu si sosok itu. Iya, baru ngalamin. Dan tapi dia tuh dari luar bisa masuk ke dalam, yang Ridwan bingung. Karena kan setahu Ridwan yang makhluk astral kalau misalnya ada di luar, dia sulit untuk masuk ke dalam karena pasti dihadang sama makhluk astral yang di dalam kan. Ini kok dia bisa masuk ke dalam? Berarti artinya dia nggak semudah itu ya dari luar buat bisa masuk itu. Nah, setahu Ridwan sih kalau makhluk halus tuh mainannya zonasi. Mainannya zonasi mah tuh. Berdasarkan kilometer. Jual kan di zonasi. Mainannya zona gitu kan, memang wilayah gitu, karena kan masuk ke meter berapa gitu ya wilayahnya. Nggak ada yang japres ya? Nggak ada. Nah gitu sih itu pengalaman yang bisa Ridwan sambungin sama pengalaman Akil. Misalnya Akil lagi di perjalanan, itu Ridwan juga punya. Akil lagi di kampus atau lagi di pendidikan, Ridwan juga punya gitu. Nah kira-kira ada lagi nggak cerita yang mau Akil ceritain sekarang? Aku pengen cerita satu cerita lagi. Boleh banget. Boleh kan ya? Boleh. Kan kepancing tuh kan. Strike. Itu mancing. Itu mancing. Jadi ngomong-ngomong soal ngantuk, pas lagi nyetir aku pernah Kak. Gimana aku pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi waktu itu tuh aku posisinya pas lagi pulang dari luar kota. Dari kota. Mau posisi pulang ke Bandung. Gitu. Pas dalam perjalanan, aku tuh ngelewat jalan yang orang-orang juga tahu lah di jalan tol, tepatnya di tol Cipularang. Oke. Nah di situ tuh
aku tuh berasa bener-bener pas lagi lewat situ tuh ngantuk banget Kak. Bener-bener ngantuk banget. Padahal posisinya sebelum itu tuh, wah gimana mau ngantuk ya kayak itu bawa mobil tuh playlist DJ semua Kak, gimana mau ngantuk iya, kan? gimana Wah jedak-jeduk. Jeduk ya. Tapi tetap keluarga mah tidur ya. Keluarga mah udah pada ngorok semua. Ngorok semua. Iya. Posisi pas di situ di Cipularang, Oke. lewat situ tuh. Tepatnya pas masuk tol Cipularang itu tuh berasa ngantuk banget Kak. Sumpah. Itu lagu-lagu udah nggak ngaruh, kopi nggak ngaruh semua. Oh, tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Oke, iya. Tiba-tiba. Itu kayak pas bawa di situ ngantuk banget. Pas lewat situ kayak mata tuh udah kayak kunang-kunang gitu. Kayak blackout deh. Oh iya. Jadi kayak udah nggak kuat dah, mata tuh kayak udah ibaratnya udah berapa watt lah nggak tahu ya. Iya. Pas di situ jalan di situ kayak pas posisi lagi bawa mobil tuh kayak ngantuk, terus kayak ngantuk tuh udah nggak sadar, kayak udah ketiduran gitu. Ketiduran kayak setir udah lost control gitu. Iya. Udah lost control kayak kebanting ke kanan. Okay. Untungnya kayak ada si marka itu tuh kayak ada ininya, kayak ada apa? Gerigi-geriginya gitu. Iya. Kayak ada geriginya gitu. Pas ban udah ke gerigi itu langsung kayak aku tuh sadar. Ketiduran. Aduh, untung aja ya. Sumpah itu diselamatin sama itu sih, sumpah. Iya. Aku nggak ngerti sih itu di tol itu tuh ada apa atau kenapa, tapi tiba-tiba banget aku tuh ngantuk di situ. Iya. Kalau yang Ridwan pernah alami gitu ya, itu memang kebetulan lihat langsung gitu ya. Caranya tuh, jadi pernah pas di tol itu lihat di pinggir sebelah kirinya ada yang sosok yang gede gitulah, hitam gitulah itu. Di Cipularang kan? Ya di mana aja sih Ridwannya, tapi memang caranya tuh sama memang gitu, karena kan kerjaan kan beda-beda ya gitu ya, ada kerjaan-kerjaan. Tapi gitu. katanya di tol itu tuh ada kan? Iya, ada. Nah, jadi caranya itu dia dari posisinya dari ukuran kecil tiba-tiba membesar, ada mobil lewat, dia tiup kayak hawa gitu. Gitu. Nah, mobil-mobil sebetulnya semuanya kena kalau di daerah situ. Cuma memang ada orang yang memang kepengaruh dengan hawa yang dia tiup, dan ada yang nggak kepengaruh juga gitu. Ada yang nggak kepengaruh, ada yang kepengaruh sama si hawa itu. Nah mungkin bisa ngecelakain juga berarti. Iya, tujuan mereka kan memang kayak gitu. Tujuan mereka kan mau nyelakain sih. Ya intinya sih kayak gitu sih kalau yang Ridwan tahu. Tapi untungnya kan dalam pembuatan jalan juga kan memang itu tadi ya dipertimbangkan kayak semacam cahaya, terus tekstur si jalan juga, makanya kenapa ada gerigi gitu, karena memang mungkin di situ memang banyak kejadian, makanya dibikinlah jalan kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak ada jalan gerigi gitu mungkin ya lain cerita lah, akil ceritanya. Betul. Gitu. Ya mungkin diselamatin sama yang di atas aja. Iya, ya pasti sih itu ya, melewati sesuatu yang dibuat oleh manusia gitu. Dan memang takdirnya juga jangan dulu celaka lah, mungkin tugasnya juga masih banyak. Betul banget. Dosanya juga masih banyak. Aduh, kalau itu malah lain lagi ceritanya masing-masing ya. Iya. Kita tuh di jalan harus hati-hati. Hati-hatinya tuh kayak gimana? Berdoa pasti ya. Betul, wajib banget. Wajib ya berdoa sebagai benteng. Terus persiapkan kondisi sebaik mungkin ya. Saat kita mau dalam perjalanan gitu. Karena kan itu juga sangat mempengaruhi ya kondisi. Misalnya kita kurang tidur, mau disehat-sehatin juga tetap aja ngantuk gitu. Terus sedia makanan lah kalau di mobil ya, sedia makanan supaya kita cemilan gitu. Supaya kita nggak ngantuk juga gitu. Kalau bisa ya jangan sendirian sih kalau kayak gitu ya. Selain kita konsentrasi terhindar dari hal-hal gaib, juga kan kita bisa gantian sama temen kayak gitu. Ataupun kalau terpaksa kita sendirian itu ya kalau bisa melipir dulu lah ke pinggir. Karena setahu Ridwan kalau ngantuk di kendaraan itu bukan sengantuk-ngantuknya sih. Gitu ya. Pasti ada pengaruh dari hal lain juga kayak gitu. Itu sih kalau dari Ridwan. Dari Akil sendiri ada yang mau disampaikan ke penonton? Ya pokoknya kalau kalian kayak waktu menyetir tuh kayak udah ngerasa kayak nggak enak atau kayak perasaan tuh kayak udah nggak enak ataupun ngantuk, mending istirahat dulu deh. Benar banget. Istirahat minimalnya kayak minum dulu, atau misalnya kayak di tol gitu rest area dulu gitu kan. Betul. Hitung-hitung mensejahterakan UMKM di rest area. Bener banget ya gitu. Jadi double keuntungan ya. Kita segar, kitanya selamat, kitanya segar, terus kitanya juga pahala dapat. Nah, iya. Keren.
Masya Allah ya, Akil spiritualnya udah bangkit nih. Oke, buat teman-teman yang memang punya cerita serem juga ya, boleh tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mager nih ya untuk bacain sendiri, bisa kita yang bacain gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang memang pengen cerita nih ya, teman-teman sendiri supaya vibes-nya dapat, itu boleh nih DM aja ke kita ya. Barangkali mau menceritakan sendiri, nanti kita undang ya gitu teman-teman. Nah, segitu ya berarti cukup ya untuk pengalamannya, walaupun masih banyak ya, tapi kita simpan aja untuk di next episode. Ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share ke teman-teman supaya kita bisa saling berbagi informasi mengenai video yang kita upload. Jangan lupa juga teman-teman klik subscribe dan tombol lonceng di pinggirnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video yang baru saja kita upload. Untuk komentar, saran, kritik, dan lain sebagainya bisa teman-teman simpan di kolom komentar dengan sopan tentunya dan damai ya. Nah oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ridwan dan rekan saya Akil. Sampai bertemu di T4 yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.